ya kesadaran kita akan membuat sebuah frame dan kita berada di situ gitu. Kalau pikiran kita negatif bagaimana? Tidak apa-apa pikiran negatif itu. Nah, pikiran negatif itu di frame menjadi apa? Di frame menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar Bapak Ibu. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita silaturahmi lagi di sini di channel YouTube saya. Ya, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik, ya, baik di YouTube maupun di TikTok. Ya, di YouTube bagaimana suaranya, Bapak-bapak, bisa diterima? Oke, di TikTok saya kira juga bisa diterima, ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekuatan jiwa, sebenarnya kekuatan jiwa pada saat puasa nih. Ini agak apa ya? Mungkin biasanya sih saya jarang membicarakan tentang kekuatan gitu ya. Tapi di jiwa ini ya seperti pikiran itu juga punya kekuatan kekuatan berpikir gitu. Perasaan juga punya kekuatan kekuatan merasa gitu. Tapi sebenarnya semuanya dari Allah semua, baik itu kekuatan berpikir ya dari Allah, kekuatan merasa ya dari Allah. Kemudian juga kalau kita berjalan pun itu juga ada kekuatan, kaki itu kekuatannya berjalan. Nah, jiwa ini bagaimana kekuatannya Bapak Ibu? Ya, ada satu hal yang harus kita gali di dalam jiwa ini, karena memang jiwa ini adalah satu anugerah dari Allah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya, anugerah yang sangat luar biasa sekali yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan jiwa ini Bapak Ibu, kita itu mampu untuk berbuat, mampu untuk merubah ya. Ada satu hadis ya. Quran ya, lupa saya. Sepertinya Quran itu ya, yang menyatakan tentang sampai kaum itu merubah nafsnya. Jadi di dalam nafs ini Bapak Ibu, kalau kita rubah nafs itu kan kesadaran ya. Kesadaran itu kalau kita rubah ya, maka Allah akan merubah nasib. Allah akan merubah keadaan. Ya. Ya, Allah akan merubah keadaan. Jadi ya, kalau saat ini kita sedang mengalami satu kebuntuan ya. Ya, dalam beberapa hal kita akan mengalami kebuntuan. Itu yang kita lakukan adalah merubah kesadarannya. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Bukan. Ini searching saya salah. Baik Bapak Ibu,
Ya, innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nafs. Nafs itu jiwa. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti katanya dengan puasa juga gitu. Ya, puasa ini adalah basic dari kita. Ya, puasa ini adalah basic agar kita itu merubah jiwa. Ya, yang pertama tentu kita harus menjadi jiwa dulu ya. Yang pertama kita harus menjadi jiwa dulu. Artinya bahwa kita ini makhluk jiwa gitu. Bagaimana kita mau merubah jiwa kalau kita aja tidak tahu jiwa itu gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Bagaimana kita mau merubah nasib kita, kehidupan kita kalau jiwa saja kita nggak kenal? Bagaimana kita mau merubah jiwa kalau kita nggak tahu bagaimana cara merubahnya dengan merubah jiwa itu? Kalau kita nggak kenal dengan jiwa, maka puasa ini adalah sebenarnya mengenal jiwa. Ya Bapak Ibu, puasa itu adalah mengenal jiwa. Nah ini satu pemahaman yang kalau kita pahami dan mampu melakukan, insya Allah perubahan-perubahan itu akan terjadi gitu. Karena yang merubah ya Allah, bukan kita. Kita dari dulu dari sisi ini la haula wala quwata illa billah Bapak Ibu. Ya, tidak ada kekuatan itu selain kekuatannya Allah itu. Kita merubah itu sebenarnya juga kekuatannya Allah juga. Cuma kita diberi anugerah oleh Allah untuk diberi wewenang merubah jiwa. Ya, misalnya saya diberi handphone oleh seseorang. Terserah handphone itu kamu mau gunakan untuk kebaikan atau keburukan itu. Nah, seperti ini juga saya diberi jiwa oleh Allah, di mana jiwa itu terserah kamu mau menyadariku atau tidak menyadariku, nanti tanggung sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk merubah jiwa itu bukan kita seperti konsep-konsep di olah pikir gitu ya, olah rasa, bukan. Karena jiwa ini bukan pikiran, bukan perasaan. Tapi jiwa ini adalah satu bentuk kesadaran. Maka kita harus mengenal namanya yang sadar itu yang mana. Ya, yang sadar ini yang mana gitu. Nah, ada beberapa video saya yang menyampaikan tentang bagaimana menjadi jiwa. Karena ini penting, menjadi jiwa ini penting. Ya, baik. Di mana letak kita harus merubah jiwa kita? Pada dasarnya adalah jiwa kita itu adalah kesadaran. Untuk merubah menjadi lebih baik adalah dengan merubah dari tidak menyadari Allah menjadi menyadari Allah. Nah, perubahan itu akan lebih besar lagi jika kita menyadari bahwa takdir Allah ini, apa yang Allah perbuat itu adalah dari Allah yang Maha Suci, Subhanallah. Artinya bahwa ketika kita menyadari Allah, maka kita mensucikan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhana, Allah yang Maha Suci wa ta'ala. Allah Maha Suci. Artinya bahwa apa? Ketika kita menyadari bahwa Allah Maha Suci, berarti segala perbuatannya itu suci, Bapak Ibu. Ya, segala perbuatannya itu suci. Ya, segala perbuatannya itu suci. Nah, kalau Allah itu sudah perbuatannya suci, Bapak Ibu, berarti ya kesadaran kita akan membuat sebuah frame dan kita berada di situ gitu. Kalau pikiran kita negatif bagaimana? Tidak apa-apa pikiran negatif itu. Nah, pikiran negatif itu di frame menjadi apa? Di frame menjadi bukan menjadi, di frame dengan ya, bukan menjadi, di frame dengan
Allah Maha Suci. Jadi pikirannya negatif, kesadarannya menyadari bahwa pikiran negatif itu dari Allah yang Maha Suci. Nah, disitulah nanti ada kekuatan Bapak Ibu, the power. Ya powernya di kesadaran pada Allah yang Maha Suci gitu. Meskipun pikirannya negatif, meskipun perasaannya sedang negatif. Nah ini nantinya bahwa Allah itu akan merubah hati kita, kolbu kita. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kamu berzikir, kalau kamu menyadariku, maka hatimu akan aku tenangkan. Ya, hatimu akan aku tenangkan. Sebentar. Saya akan nge-share untuk yang grup ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu berada pada saat ini gitu. Ya, kita harus selalu berada di saat ini. Karena apa? Takdir Allah itu ya saat ini gitu, Bapak Ibu. Takdir Allah yang sedang Allah perbuat, ya. Yang sedang Allah buat atau yang sedang Allah kerjakan, itu ya saat ini gitu. Ya, perbuatan Allah itu ya saat ini. Misalnya saya sedang memberikan sebuah ceramah ya, saat inilah Allah gitu. Saat ini Bapak Ibu menonton video ini ya saat inilah takdir Allah. Ya ini kita bicara jiwa ya Bapak Ibu. Jadi jiwa itu jangan terus kemudian dihubungkan dengan jasad, nanti bingung gitu. Terus gimana masa depan? Terus gimana masa lalu? Itu kan wilayah jasad ini loh Bapak Ibu. Tapi kalau wilayah jiwa itu nggak ada yang namanya masa depan, nggak ada yang namanya masa lalu. Itu wilayah jiwa. Jadi kalau orang mengatakan wah ajarannya Pak Setio sesat karena tidak mengenal akhirat, nanti di akhirat, nah, itu yang dibicarakan jasadnya. Kalau jiwa ya nggak ada. Jiwa itu selalu berada di saat ini gitu. Kalaupun nanti ya ketika berada di nanti ya saat ini jadinya, bukan nanti lagi kan gitu. Itu jiwa Bapak Ibu. Ya. Ini kalau menyampaikan, maaf ya, menyampaikan seperti ini kemudian konteksnya juga salah, akhirnya memberikan sebuah pemahaman yang keliru bahwa masa depan itu nggak ada, ya salah juga. Kita harus memisahkan, memisahkan antara jasad dan jiwa gitu ya. Nah kita bicara masalah jiwa. Jiwa itu harus berada di saat ini. Jiwa itu harus berada di saat ini. Bapak Ibu, saya akan nge-share ini dulu biar teman-teman bisa gabung ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita belajar di saat ini. Oke Bapak Ibu. Maka puasa ini Bapak Ibu, kesempatan kita untuk belajar saat ini. Ya. Kalau kita puasa, belajar di saat ini. Ya misalnya Bapak Ibu atau kita berada di jam 2 siang. Jam 2 siang itu berarti masih sekitar 4 jam lagi lah buka puasa misalnya. Kalau kita pikirannya buka puasa, ya puasanya jadi nggak tenang gitu. Puasa jadi nggak bahagia gitu. Jadi gini Bapak Ibu,
Kenapa kita masih di jam 2 tapi pikiran kita berada di jam 6 gitu. Karena lapar, karena haus. Haus dan lapar itu kan seharusnya berada di saat ini gitu. Saat ini saya lapar dan haus. Jangan ke buka puasa. Buka kan nanti gitu loh. Saat ini itu apa? Jadi kita harus berada di saat ini, bukan berada di masa depan. Ya, ada yang menginginkan masa depan kemudian membayangkan masa depan. Ya, nggak punya mobil membayangkan mobil, nggak punya rumah membayangkan rumah. Perut lapar membayangkan nanti saat buka puasa. Ini nggak benar gitu Bapak Ibu. Kita ini sedang apa gitu. Kita ini sedang dibuat oleh Allah apa, maka kita sadari. Karena yang membuat ini adalah dari Allah yang Maha Suci gitu. Kita dibuat lapar dari Allah yang Maha Suci. Bahkan kita dibuat sedih pun itu dari Allah yang Maha Suci. Pikiran kita ini dibuat ruwet pun itu dari Allah yang Maha Suci. Kita ya, yang saat ini terjadi. Bapak Ibu beri kesempatan untuk menonton live dari saya, itu perbuatan siapa gitu? Perbuatan dari Allah. Maka itu kita sadari Bapak Ibu. Ketika kita menyadari hal-hal yang demikian itu, maka kita jadi tenang gitu. Ya, jadi tenang. Puasanya jadi nikmat. Orang kan cari bagaimana membuat bahagia, bagaimana membuat tenang, bagaimana caranya biar nggak akan bisa selama tidak di saat ini gitu Bapak Ibu. Selama kita tidak menyadari saat ini gitu. Ya, suaranya nggak jelas ya Bapak Ibu. Ini sudah tadi coba pakai mic ya kecil gitu ya Bapak Ibu. Sudah pakai ini nggak tahu, saya nanti coba lagi. Ya maaf kalau suaranya terlalu kecil ya. Mau saya teriak juga masih pagi. Ini langsung dari handphone. Oke, mungkin besok infonya saya dekatkan lagi ya. Mungkin karena pakai casing ini apa ya, jadinya nggak celek gitu loh ya. Baik Bapak Ibu. Setelah kita menyadari saat ini, ya, setelah kita menyadari saat ini, kita menyadari Allah yang sedang berbuat kepada saya saat ini, kemudian menyadari bahwa ini dari yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Jadi setelah itu tentu kita memuji Allah. Jadi memuji Allah itu, kita memuji Allah itu karena kesuciannya tadi. Misalnya kita sedih. Sedih ini kita menyadari bahwa sedih ini dari Allah yang Maha Suci. Karena kesuciannya itu maka saya puji gitu. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita mau belajar menyadari itu ya harus berada di pikiran, harus berada di jiwa gitu. Kalau di pikiran nanti banyak alasan Bapak Ibu. Ada beberapa teman-teman yang kesulitan menyadari bahwa Allah itu Maha Benar, itu kesulitan. Allah Maha Suci itu kesulitan gitu. Kenapa kesulitan? Karena yang digunakan pikiran.
Kalau anak saya nakal Pak, Masya Allah Maha Suci. Loh gimana itu? Kalau Masya Allah nggak Maha Suci, saya harus gimana? Masa anak saya nakal, saya mensucikan Allah, membenarkan Allah. Loh. Ya apa ndak begitu? Yang membuat anak nakal ini siapa? Yang membuat anak rewel ini siapa? Nah kalau kita puasa saat ini, yang membuat lapar ini siapa? Yang membuat haus ini siapa? Kan ya Allah. Allah yang Maha Suci tentu. Ya, Allah yang Maha Suci. Nah ini Bapak Ibu, kita akan terus berlatih di sini untuk belajar kesadaran Bapak Ibu. Kesadaran itu simpel kok, menyadari Allah yang Maha Suci dengan kesuciannya itu kita puji. Nah, kita puji. Sudah itu, saya akan menyampaikan ini selama puasa Bapak Ibu. Ya, jadi ikuti saja terus sampai ini mengikis. Mengikis bongkahan es yang mungkin tadi saya katakan ada beberapa teman-teman yang menyadari Allah yang Maha Benar itu sulit, nggak masuk akal. Ya memang nggak pakai akal, karena mungkin biasanya ya yang benar dari Allah, yang salah dari setan gitu kan. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Loh ini berarti Allah sama setan bersaing gitu loh. Ya enggak. Setan yang menciptakan juga Allah. Setan diberi kemampuan menggoda manusia itu juga dari Allah. Nah, Allah menciptakan setan menggoda manusia, itu setan itu setan itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menggoda manusia. Allah benar apa salah? Wah susah Pak, pening Pak. Ya penting pakai akal. Ini ada batasnya. Kita pakai kesadaran. Yang kita latih di sini sadar. Dan kita harus berada di kesadaran itu. Gitu. Ya, puasa Ramadan ini kita belajar untuk berada di kesadaran. Nah, berada di kesadaran. Nah, dengan kesadaran menyadari Allah yang suci, menyadari Allah yang dipuji, yang saya puji karena kesuciannya, dengan cara apa? Mengagungkan. Nah, udah Bapak Ibu, 3 ini menjadi satu basic bagi jiwa kita untuk berbuat yang lain. Sholat ya pakai ini gitu. Ini kalau sudah menjadi sikap jiwa nggak perlu lagi subhanallah Allahu akbar. Karena sudah jadi gitu. Nah, tinggal nanti kita mau baca apa? Mau baca subhanallah ya pakai sikap ini. Alhamdulillah ya pakai sikap ini. Jadi gini, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu adalah satu karakter jiwa. Nah, kan jiwa itu kan menyadari Bapak Ibu. Menyadari yang seperti apa? Menyadari yang bagaimana? Nah, kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan berkah. Artinya berkah itu ya tempat untuk berlatih, bukan berkah hanya untuk duduk diam tidak tidur dan lain-lain. Ya, berkah itu hanya untuk melatih jiwa. Ya, melatih jiwa agar apa? Agar jiwanya bisa menyadari gitu. Akhirnya nanti Bapak Ibu, Allah itu merubah. Jadi urusan kita itu sebenarnya di jiwa ini Bapak Ibu. Urusan kita itu di jiwa, bukan di kehidupan jasad ya. Cuma ya kita perlu menyadari apa yang diperbuat Allah gitu. Karena basic untuk membenarkan Allah, mensucikan Allah itu dari yang Allah perbuat gitu. Yang diperbuat oleh Allah ini apa? Yang nampak ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nampak apa sekarang? Nampak video saya. Atau kemudian di sekitar Bapak Ibu ada kursi, ada ini. Itulah perbuatan Allah. Ada suara burung, suara ayam. Itulah perbuatan Allah.
Nah, kita harus berada menyadari pada saat ini, saat itu, bukan saat ini, bukan saat itu, saat ini gitu. Nah, disitulah kita membenarkan Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Satu sikap kesadaran. Ya, kesadaran itu berbeda dengan jasad ya Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan jasad ya. Jadi apa? Ini satu perbuatan kesadaran. Kita bisa jalan-jalan sambil menyadari Allah yang Maha benar. Kita bisa bahkan sambil mandi itu bisa. Sambil BAB bisa nggak? Bisa. Loh, apa kalau BAB nggak boleh menyadari Allah yang Maha benar? Boleh. Kalau sembelit bagaimana? Itu dari Allah yang Maha benar. Sadari itu. Buktikan nanti Allah akan merubah jadi lepas itu BAB-nya. Enggak sembelit. Itulah perubahan-perubahan yang Allah berikan. Ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Urusanmu itu di kesadarannya aja, urusanmu di jiwanya itu urusanku. Pikiranmu itu urusanku, hatimu itu urusanku, kalbumu itu urusanku, akalmu itu urusanku, tubuhmu itu urusanku. Yang lain itu yang jiwa itu urusanmu. Yang jiwa ini urusan kita. Yang jiwa ya. Jiwa itu nggak sini ya. Yang jiwa ini urusan kita. Maka kita menyadari Allah yang Maha Suci. Ya, Maha Suci. Nah, nanti kita tinggal jalankan amanahnya. Kita menjalankan amanah itu berada di sikap jiwa yang Maha Suci. Sikap jiwa yang mensucikan Allah. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah hampir 30 menit untuk berada di ini. Alhamdulillah di TikTok banyak yang bergabung juga. Mudah-mudahan besok bisa berinteraksi ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada Pak Umer. Assalamualaikum Pak, doakan saya bisa mengamalkan zikir nafas yang Bapak ajari, insya Allah. Ya, zikir nafas itu nafas masuk nafas keluar Allah. Alhamdulillah. Di YouTube lebih banyak lagi ya nanti diskusinya. Coba kita lihat. Ya, suaranya masih kecil ya, maaf ya, nanti akan saya perbaiki lagi. Oke. Suara kurang jelas ya Bapak Ibu. Ini kenapa sih? Ya, saya mohon maaf kalau suaranya kurang jelas. Nanti kita perbaiki lagi. Baik Bapak Ibu, 30 menit sudah kebersamaan kita di Ramadan. Yang kedua bagi saya, mungkin Bapak Ibu baru pertama puasa. Ya, mudah-mudahan besok Allah beri kekuatan, Allah berikan satu hidayah bagi kita semua untuk bisa bersilaturahmi lagi di channel saya, di channel YouTube ataupun di akun di TikTok saya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menyadari Allah yang Maha Suci, yang kita puji dengan mengagungkan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini?